saat terjadi kericuan di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Mustopo sempat merampas sejumlah dokumen dari orang-orang Belanda. Dokumen itu mengungkap bahwa kedatangan bala tentara Inggris ke Surabaya bukan hanya untuk melucuti tentara Jepang, namun juga untuk mengembalikan kekuasaan orang-orang Belanda di Indonesia. Informasi yang begitu penting itu ingin ia sampaikan kepada pimpinan negara Soekarno-Hatta yang saat itu ada di Surabaya. Alih-alih omongannya dipercaya, Mustopo bahkan malah dituduh sebagai ekstremis tak tahu aturan dari pemimpinnya itu. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Mustopo lahir di desa Ngadiluwih Kediri, Jawa Timur pada 13 Juni tahun 1913. Mustopo adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara, putra-putri Raden Kusumawinoto. Ayahnya meninggal saat ia baru kelas 5 sekolah dasar. Sejak kecil, Mustopo memang sudah bercita-cita ingin menjadi dokter gigi. Tak heran, setelah lulus sekolah menengah, ia segera mendaftarkan diri ke sekolah kedokteran gigi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Stovit di Surabaya. Karir Mustopo dimulai sejak tahun 1937, kala ia dipercaya menjadi asisten dokter gigi. Menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia, Mustopo bahkan sempat menjabat sebagai wakil direktur kampusnya dulu, Stovit, dan sekaligus kepala bagian klinik gigi CBZ yang kini berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Saat Jepang berkuasa di tahun 1942, ia sempat ditangkap serdadu Jepang yang mencurigainya sebagai mata-mata Belanda lantaran postur badannya yang tinggi kekar. Namun kemudian ia dibebaskan. Malah kemudian Mustopo bekerja sebagai dokter gigi untuk pemerintah Dai Nippon. Tapi nampaknya Mustopo mulai tertarik dengan dunia militer. Ia lantas memilih bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air, satu angkatan dengan Sudirman dan Gatot Subroto. Berkat otaknya yang cemerlang, Mustopo langsung diangkat sebagai komandan PETA di Sidoarjo setelah lulus pelatihan militer. Belum lama berselang, pemerintah militer Dai Nippon kemudian menaikkan pangkat Mustopo menjadi komandan pasukan pribumi di Gresik dan Surabaya. Hanya 5 orang Indonesia yang menerima promosi jabatan seperti itu, termasuk Mustopo. Sampai kemudian Jepang kalah perang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, kapal perang Eliza Thompson milik sekutu mendarat di Surabaya. Mereka membawa Brigade ke-49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi yang merupakan bagian dari Divisi India ke-23 yang dipimpin oleh Jenderal D.C. Houghton. Sejak kedatangannya, pasukan Inggris sudah memperlihatkan itikat buruk dengan menduduki 20 titik strategis di dalam kota Surabaya. Hal ini telah mencederai kesepakatan yang sudah dibuat pada 26 Oktober 1945, di mana pasukan Inggris hanya diperkenankan berada di wilayah internasional, yakni di pelabuhan. Sikap Inggris ini membuat arek-arek Surabaya mendidih darahnya. Apalagi berdasarkan dokumen yang mereka dapatkan, arek-arek Surabaya meyakini bahwa tujuan Inggris datang ke Indonesia hanyalah akal-akalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Inggris tak sebaik hati yang digembar-gemborkan orang. Tapi Mustopo dan arek-arek Surabaya harus menelan rasa kecewa. Pemerintah Republik Indonesia memilih jalan perundingan daripada harus bertempur dengan Inggris. Hal ini memberi pukulan mental kepada Mustopo yang tengah membara semangatnya. Tekanan mental Mustopo makin bertambah dengan aksi penculikan Mustopo oleh satu unit pasukan khusus Inggris guna diinterogasi berkaitan dengan penawanan Kolonel Huijer, seorang perwira Angkatan Laut Kerajaan Belanda oleh pejuang Surabaya. Walau kemudian ia dibebaskan.
Mustopo lagi-lagi diculik, kali ini oleh rekan seperjuangannya, yakni pasukan PTKR pimpinan Mayor Zainal Sabarudin Nasution yang mendapat pesanan untuk menghabisi Mustopo. Tak jelas siapa yang memberi pesanan ke pasukan Sabarudin, tapi yang jelas Sabarudin memilih mengabaikan perintah dan membebaskan Mustopo karena Mustopo yang merupakan mantan komandan Sabarudin di PETA pernah menyelamatkan nyawanya dari keganasan Jepang. Aksi selengkapnya pasukan gila Sabarudin dapat disaksikan dalam video yang linknya kami unggah di atas atau di deskripsi video ini. Dalam suasana genting yang sewaktu-waktu siap meledak, Presiden dan Wakil Presiden datang ke Surabaya untuk meredakan suasana. Mendengar kedatangan Presiden mewakili suara hati arek-arek Surabaya, Mustopo datang ke kantor Gubernur Jawa Timur untuk menghadap Presiden. Apalagi Mustopo adalah komandan BKR dan telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Menteri Pertahanan sejak Inggris mendarat ke Surabaya. Ini adalah satu dari banyak sikap eksentrik Mustopo. Singkat cerita, Mustopo meminta kepada Presiden Soekarno untuk tidak menjalin negosiasi dengan pihak sekutu atau Inggris. Belum sempat Presiden menjawab, Wakil Presiden Muhammad Hatta mendadak memasuki ruangan bersama beberapa orang asing. Mustopo segera menyingkir ke sudut ruangan. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang kemudian mengenali Mustopo sebagai komandan BKR yang sangat menentang kebijakan politik pemerintah untuk berdiplomasi dengan sekutu, segera berkata bahwa Mustopo adalah pemberontak dan ekstremis. Mustopo yang kaget mendengar kata-kata Wakil Presiden segera menjawab ketus bahwa ia memang ekstremis, tapi ia adalah orang yang memilih mati dalam pertempuran daripada berbaik-baik dan hidup di bawah kaki penjajah. Mustopo mengucapkan itu sambil mengacungkan jari-jari hinaan kepada orang-orang asing yang datang bersama-sama Wakil Presiden. Perseteruan antara Mustopo dan Hatta ini kemudian berbuntut panjang. Hal ini membuat Presiden Soekarno sampai harus turun tangan untuk melerai dua pejuang Republik yang punya jalan pikiran berbeda itu. Demi meredam suasana dan memuluskan perundingan dengan sekutu, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan Mustopo akan ditarik dari medan tempur dan akan ditempatkan di Istana Negara sebagai penasihat agung Presiden Republik Indonesia. Mustopo jelas tidak sepakat dengan keputusan itu. Mustopo merasa dibuang dan dipensiunkan. Dengan memendam rasa kecewa atas keputusan tersebut, Mustopo pulang ke rumahnya di Gresik. Itulah mengapa Mustopo tidak terlibat langsung dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Namun bagaimanapun Mustopo adalah seorang prajurit. Ia akhirnya mematuhi juga perintah Presiden untuk pindah ke istana, sekalipun itu hanya bertahan sebentar. Mustopo tak tahan cuma duduk-duduk makan gaji di istana. Naluri prajuritnya terus memberontak dan sudah tidak bisa ditahan lagi. Mustopo akhirnya menghadap Presiden dan memohon agar diperkenankan terjun ke medan tempur lagi. Presiden Soekarno pun luluh. Mustopo kemudian dikirim ke Yogyakarta dan memimpin divisi tempur yang diberi nama Ayam Jago yang terinspirasi dari nama kesatuan penggempur milik Inggris, The Fighting Cock. Di kesatuan itu, Mustopo memperlihatkan lagi keeksentrikannya. Divisi Ayam Jago adalah divisi mobil menurutnya. Maka untuk menunjukkan mobilitas kesatuan yang dipimpinnya itu, Mustopo menjadikan kereta api sebagai markas permanen. Tujuannya agar pasukannya bisa selalu bergerak cepat dari Yogyakarta, baik ke arah timur, front Surabaya, maupun ke arah barat, front Kebumen dengan kereta api. Di Yogyakarta pula, Mustopo membentuk unit pasukan yang melibatkan kaum Bromocorah dan wanita tunasusila yang ia namakan Barisan Maling atau BM dan BWP atau Barisan Wanita Pelacur. Pasukan aneh Mustopo ini ternyata sangat berguna saat dikirim ke Subang untuk menahan laju pasukan sekutu di Jawa Barat. Aksi eksentrik Mustopo memang cukup melegenda. Beberapa contoh lainnya, diantaranya adalah ia memerintahkan pasukannya makan daging kucing agar penglihatan mereka tajam kala perang gerilya. Atau ia pernah memerintahkan pasukannya melumuri ujung bambu runcing dengan kotoran kuda agar musuh terkena tetanus saat tergores atau tertusuk bambu runcing. Keeksentrikan dan kejeniusan Mustopo membuat Jenderal Sudirman jatuh hati dan mengangkatnya sebagai penasihat perang.
Sikap keras Mustopo atas kebijakan diplomasi pemerintah tetap konsisten hingga perang berakhir di tahun 1950. Mustopo kemudian memilih kembali ke profesi awalnya, dokter. Ia sempat menjadi kepala bagian bedah rahang di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Mustopo kemudian juga meneruskan pendidikannya yang tertunda karena perang. Ia menuntaskan pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian ia menggagas berdirinya Dr. Mustopo Dental College pada tahun 1958 yang kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi pada 15 Februari 1961. Kampusnya diberi nama Universitas Profesor Dr. Mustopo, terletak di Jalan Hang Leger, Jakarta Pusat. Sang jenderal eksentrik ini mengabdikan sisa hidupnya untuk dunia pendidikan dan sosial kemasyarakatan sampai meninggal di Bandung tanggal 29 September 1986. Pada tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Mustopo dengan gelar pahlawan nasional. Mustopo, seorang dokter, seorang tentara yang lebih memilih jalur pertempuran demi menjaga martabat bangsanya ketimbang harus bernegosiasi dengan tirani. Demikian sekilas kiprah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.